Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan muliakan pimpinan redaksi Harian Fajar, direktur dan wakil direktur, unsur pimpinan yang hadir di tempat ini, karyawan dan mustami'in, mustami'at, pendengar, pengunjung. Saya mulai dulu dari perkenalan, ya. Sebagaimana pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, dan seterusnya. Tadi kami laporkan kepada Bapak pimpinan, jadi itulah kami sejak 2003 pengangkatan CPNS di Depak Masamba sudah langganan Quran Fajar sampai sekarang. Kemudian saya juga berterima kasih karena kita paham bersama tadi dengan moto kekeluargaan, moto kebersamaan, dan hal yang salut juga dengan adanya siraman rohani, adanya penguatan SDM ya. Dipilih lagi hari Jumat. Kita paham ada hadis Nabi menyatakan sayyidul ayyami yaumul jumu'ah. Penghulu, bos, penggawanya hari dalam satu minggu itu Jumat. Jumat itu dari kata jamaah. Jamaah artinya kompilasi, kumpulan kebaikan, decenge ada di Jumat. Nah, makanya alhamdulillah dilaksanakan di tempat ini yang mungkin instansi lain tidak laksanakan. Yang kedua, di kafe lagi. Ya, ini kan suasana baru juga. Namanya ya dakwah itu seruan dan sebagainya di mana saja. Ya, yang jelas ajakan sifatnya kebaikan. Yang ketiga, saya juga salut dari penamaan Fajar ini yang sudah berapa tahun sekarang, tapi menuju 41 tahun. Menuju 41 ya, alhamdulillah, masya Allah. Jadi kata Fajar sendiri kan tidak mungkin muncul begitu saja. Kata Fajar, kalau di Al-Quran kan ada ayat wal fajri, demi waktu fajar. Artinya waw itu huruf sumpah, al-fajar itu makhluk, benda. Biasanya kita kalau kita bersumpah demi waktu subuh, maka kalau kita berarti kita agungkan benda itu demi Allah. Tapi kalau Allah sendiri yang mengatakan wal fajri, demi fajar, maka ada makna di balik itu. Artinya di samping orang mulai aktivitas di waktu fajar, ya memang unsur kesehatannya banyak, dan juga fadilah melaksanakan salat subuh juga lebih tinggi dibanding semua dari 5 salat ini. Bahkan ada ayat yang terkait aqimis salat liduduki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Dirikanlah salat sejak terbitnya matahari sampai tergelincir matahari, sampai malam, dan sampai wa qur'anal fajri, dan salat fajarlah, salat subuhlah. Inna qur'anal fajri, sesungguhnya salat subuh disaksikan oleh malaikat. Semangat spiritual fajar ini yang perlu kita aktualkan juga. Awali kerja kita dengan salat subuh. Bapak Direktur, pimpinan, hadirin wal hadirat yang berbahagia, kalau ada pertanyaan, ini biasa kita diberikan pertanyaan di sekolah-sekolah Arab. Sekolah Arab biasa itu ada namanya muhadasah, ada percakapan, muhawarah. Biasa percakapannya begini, kam arkanud dini, berapa rukunnya, sendinya agama. Karena bahasa Arabnya agama itu din, dinul Islam, agama Islam. Nah, kam arkanud din, berapa inti pokok ajaran agama. Materi pokok ajaran agama itu ada 3. Arkanud dini thalatha, ada 3. Yang pertama akidah, keyakinan kepada Allah dan segala aspeknya. Yang kedua syariah, ibadah, pembuktian kita meyakini adanya Allah dalam bentuk ibadah, ritual, dan sosial. Yang ketiga akhlak, human relation, interaksi, pelayanan sosial. Jadi ada 3 inti materi pokok ajaran agama: materi akidah, materi syariah, materi akhlak. Kalau di breakdown ke bawah, UIN Alauddin Makassar IAIN ada fakultas Usuluddin, itulah akidah, ada fakultas syariah yang dekannya Imam Masjid Al-Markaz,
ada fakultas adab dan humaniora di situ gawenya. Nah, dari akidah, syariah, akhlak itu tonji juga yang sinonim yang sering kita paham. Akidah itu sinonimnya iman, syariah itu sinonimnya Islam, kemudian akhlak itu sinonimnya ihsan. Jadi biasa kalau kita dengar mubalik mengatakan kita bersyukur kepada Allah karena adanya nikmat iman, nikmat Islam, biasa dilupakan ihsannya. 3 I, iman, Islam, ihsan. Sinonimnya akidah, syariah, akhlak. Penjelasan selanjutnya, dari ketiga-tiganya ini mesti kita miliki juga. Karena ibaratnya pohon, akidah keyakinan kepada Allah dan segala aspeknya. Kita keluar dari rumah, kita baca doa. Apa doa keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah saya menyerahkan diri saya, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Kalau kita Bugis, bahasa Bugis, saya pernah tanya guru bahasa daerah, apa arti dewata? Dewata itu artinya dewatang, degaga awatangan, degaga afaulengan, sangadina elulena Allah Ta'ala. Bahasa Indonesianya, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Bahasa Arabnya, la haula wala quwata illa billah. Jadi orang tua kita dulu, yang kajau lalit dong, reso patang mangingi, nama lomo, naletei, pamase, dewata sewai, hanya usaha keras, tadi kerja keras ya, yang tidak kenal lelah, tidak manoko, ya, memudahkan rahmat Allah datang kepada kita. Akidah kepada Allah. Siapa? Nirma Lomo. Oke, makasih. Inilah bagusnya kalau intelektual, Nirma Lomo. Oke. Nah, yang kedua, apa buktinya kita beriman kepada Allah? Buktinya kita bersyariah. Kita terapkan dalam bentuk ibadah. Kerja inilah bagian daripada syariah. Kemudian, tindak lanjut follow up kalau kita bekerja, bagaimana memberikan manfaat kepada sesama. Ini akhlak, pelayanan sosial. Ada hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak kontribusinya, bantuannya, pelayanannya, kerjasamanya dengan sesama manusia. Kerja-kerja kita sebagai wartawan menginformasikan informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat, ini pelayanan sosial. Ini kesalehan ritual dan saleh sosial yang kita inginkan. Jadi ketiga-tiganya mesti paket: akidah, syariah, akhlak, iman, Islam, ihsan. Ibaratnya sebuah pohon. Akidah itu akarnya, Islam itu atau syariah itu batangnya, akhlak itu buahnya. Ketiga-tiganya mesti paket, sinergi. Nah, penjabaran dari ketiganya inilah juga yang menjadi, kalau akidah dimensinya ke akal, rasio, sehingga menjadi kerja cerdas. Kalau Islam syariah dimensinya ke fisik, jasmani, itu namanya kerja keras. Kalau ihsan akhlak dimensinya ke hati, itu namanya kerja ikhlas. Sama-sama S. Kerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas. Persamaannya lagi, lanjut lagi. Kita sering kenal KPA, kognitif, psikomotorik, afektif, sama penjelasannya. Kita kenal dunia diklat, KSA, knowledge, skill, attitude. 3H, head, kepala, hand, tangan, heart, hati. Jadi 3 unsur dalam diri kita ini, akal, jasmani, rohani, semuanya punya nutrisi. Nutrisinya akal membaca. Inilah dunia kewartawanan, membuat orang belajar. Nutrisinya terkait dengan jasmani ada, ya termasuk T ini, termasuk ya, yang di depan. Nutrisinya yang terkait dengan rohani, itu namanya zikir, termasuk siraman rohani begini. Jadi semuanya terkait satu sama lain. Ibadah. Jadi hanya 2 makhluk diciptakan Allah, yang kasat mata, yang dilihat oleh mata namanya manusia, yang tidak dilihat namanya jin. Ini semua mengabdi beribadah kepada Allah. Ada orientalis. Orientalis orang barat belajar tentang Islam, tapi bukan untuk mengimani ilmunya saja. Dia tanya balik Muslim, kalau dikatakan Allah sengaja menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah, berarti Allah tidak sempurna. Loh, kenapa? Allah masih membutuhkan sembahan kita. Dijawab oleh firman Allah, hadis kursi
dalam istilahnya, dalam ulumul hadis, "Lau anna jinnakum wa insakum min awwalikum wa akhirakum kanu ala atqi qalbin wahidin ma zada min mulki syai'a." Seandainya semua jin, seandainya semua manusia bersatu untuk beribadah kepada Allah, kerja, tidak menambah kekuasaan Allah. Pun demikian, tidak ada juga yang mau beribadah tidak menambah kekuasaan Allah. Pertanyaan, untuk apa kita beribadah? Untuk apa kita kerja? Untuk apa kita salat? Liyarhamuni, mendapatkan rahmat Allah. Jadi kenalah tadi ungkapan nenek Malomo tadi, pamasena puangi, rahmat Allah yang kita senantiasa idamkan. Tapi tidak mungkin datang pamase rahmat kalau tidak ada kerja, reso. Yang kerja tadi tiga, kerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas. Untuk dimensi tiga-tiganya tadi ini. Nah, kemudian bagaimana term agama yang terkait dengan ibadah? Ibadah itu dari kata abdon. Abdon itu artinya hamba, atah. Tugasnya hamba laksanakan perintah atasan. Sehingga ibadah itu artinya ketundukan, loyalitas, pengabdian. Sehingga ibadah itu ada ibadah ritual kepada Allah, hablum minallah, ada ibadah hablum minan nas, ibadah vertikal, ada horizontal. Masih ada tiga hablum. Yang ketiga, hablum minal alam. Ibadah sanitasi lingkungan, flora dan fauna, termasuk penataan kebersihan. Di sini gawainya hablum minal alam. Hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Oke. Kemudian bagaimana kita mampu melihat term-term kerja? Karena di Al-Qur'anul Karim banyak istilah-istilah, derivasi, pecahan-pecahan kata yang terkait dengan kerja. Contoh, yang pertama, seperti surah Al-Jumu'ah, surah tentang hari Jumat. Ada ayat, ya ayyuhallazina amanu, wahai sekalian orang beriman, iza nudiya, apabila sudah diazan di masjid, lis-salati min yaumil jumu'ah, pada hari Jumat, fas'au, bersegeralah, ila zikrillah, ke masjid. Dan seterusnya sampai ke ayat, fa iza qudiyatis salatu, sudah Jumat, fantashiru, kerja, bertebaranlah, termasuk kita di Cafe Media ini. Satu, kata fantashiru makna kerja. Yang kedua, kata al-kasbu. Kasbu itu juga usaha. Ada ayat Allah, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Seseorang itu mendapatkan pahala apa yang dikerjakan, diusahakan, dan mendapatkan juga punishment apa yang ia langgar. Kasbun, dua, kasab. Yang ketiga, ada term yang terkait dengan sa'yun, sa'i. Wa anna sa'yakum lasyatta, usahamu, kerjamu beragam. Beragam kita kerja ini. Jadi jadikanlah kerja kita ini ladang amal. Inilah yang ditakdirkan Allah buat kita. Nah, ternyata filosofi haji dan umrah bagi bapak ibu yang sudah haji, sudah umrah, satu di antara rukun haji, rukun umrah, sa'i. Sa'i itu artinya apa? Kerja. Sa'i itu usaha. Sa'i itu reso. Coba lihat. Orang start dari sa'i, start dari mana? Dari Safa. Kemudian sa'i finish di Marwah. Apa artinya Safa? Safa itu sucikan hati, ikhlaskan niat. Pakai sing niat tak. Dan saya baca-baca 6 pembicara, 7 pembicara setiap hari Jumat di sini, saya kumpulkan Quran Fajar itu semuanya mengarahkan ke niat. Perbaiki niat, sucikan hati. Kalau kita perbaiki niat, sucikan hati, macinnung, atitak makjama, baru setelah Safa, baru mulai sa'i, baru mulai bekerja, baru mulai berusaha. Laksanakan sesuai SOP. Orang sa'i itu kapan pilar hijau disunatkan dari kecil. Ada doanya, ada zikirnya dan sebagainya. Itu SOP-nya. Kalau kita kerjakan itu, jadi sa'i, Safa ke Marwah itu 400 meter. Berapa kali orang PP? Berapa kali orang? 7 kali. Safa Marwah hitung 1, Marwah Safa 2. Jadi kalau 400 meter dikali 7, 2.800 meter, hampir 3 kilo. Kita harus kerja. Sebagai bukti bagaimana Siti Hajar mencari air untuk anaknya Ismail. Nah, apa itu Marwah? Marwah itu enak, tenang, enjoy. Hati yang lapang. Jadi salah satu mengaktualkan nilai-nilai kerja dalam kehidupan kita, perbaiki niat kita, awali dengan salat subuh. Kemudian perbaiki niat kita. Makanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ulama Mesir yang tinggal di Qatar, ada 4 persyaratan pekerjaan yang dikatakan ibadah, bernilai ibadah. 1, niat yang baik.
saya bekerja tinggalkan rumah untuk ke fajar, karena kewajiban saya sebagai kepala keluarga itu suami, istri kepala rumah tangga, satu menteri dalam negeri, satu menteri luar negeri, kerjasama, niat yang baik. Ada hadis, talabul halali faridah, mencari rezeki yang halal fardu ala kulli muslimin. Satu, niat. Yang kedua, pekerjaan kita baik. Tapi ini bahasa Arabnya wartawan, sahafiyun, swa, ha, panjang, fa. Sahafiyun itu wartawan. Saya buka kamus Maqayisul Lughah, akar kata sahafi itu ternyata artinya sesuatu yang luas dan terhampar. Artinya wartawan harus luas wawasannya, luas pergaulannya, luas linknya, luas silaturahimnya. Maknanya ini. Jadi kemudian biasa Bapak Ibu dengar istilah sahifah atau suhufi, akhir surah Sabihisma, suhufi Ibrahim wa Musa. Kata suhufi dari kata sahifah artinya halaman, lembaran yang ada tulisannya. Kemudian itu juga menjadi mushaf, kumpulan halaman Al-Quran. Jadi kerja-kerja kita di dunia kewartawanan yang bahasa Arabnya sahafi, sahifah, suhufi, kemudian mushaf, kerja kita suci, kerja kita baik, karena kita menginformasikan kebaikan, menginformasikan kebenaran, sumber-sumber berita kita informasikan. Tidak ada bedanya dengan pekerjaan Rasulullah. Misi Rasulullah salah satu diantaranya al-balag. Wa ma arsalnaka illa al-balag. Balag itu biasa kita artikan balik. Biasa dengar istilah balik ya. Balik itu artinya sampai ke tujuan. Jadi mubalik orang yang menyampaikan pesan. Tabligh suatu penyampaian. Jadi balik ke kerja-kerja kita, al-balag menyampaikan pesan-pesan kebenaran, berita kepada halayak, kepada audiens, orang paham, kita dapat juga pahalanya. Nah, kemudian yang ketiga, pensyaratan kerja itu merupakan ibadah. Tadi niat yang baik, yang kedua pekerjaannya baik, yang ketiga cara mengerjakan teknis operasional. Sekarang sudah ada SOP kita di sini, kita ikuti SOP itu, protapnya, tupoksinya dan sebagainya. Tiga, yang keempat pensyaratan pekerjaan bernilai ibadah, tujuannya baik, tujuannya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah bagian daripada yang kita lakukan ini sebagai contoh aktual. Kalau kita awali dengan salat subuh al-fajar, kemudian berniat yang baik, melangkahkan kaki dengan niat yang baik, dengan safa, baru kita memulai kerja di sini, itulah sa'i, ikuti SOP-nya, maka kita akan mendapatkan hasil yang optimal, enjoy, enak, tenang. Itulah marwah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk sementara sekian. Kewajiban saya kepada negara adalah hukum Indonesia saya laksanakan, tetapi kewajiban saya membayar zakat harta, ya bagaimana perhitungannya? Apakah secara tunjuk atau neto? Katakanlah sudah bayar zakat pajak ini, terus baru mungkin ada takarannya itu. Bagaimana zakat ini? Atau kan buntu juga? Jadi saya membayar katakanlah zakat pajak 2 kali. Ya, bagaimana batas ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, pertanyaan yang baik dari Pak Maulis juga ya. Ini juga mukhlis. Itu sebenarnya tadi yang 3I, iman, Islam, ihsan. Ihsan itu intinya ikhlas. Mukhlis orangnya. Ya. Mukhlis orangnya. Jadi makna ihsan itu meyakini bahwa segala tindakan kita dimonef oleh Allah. Dari Allah sutradara, malaikat tukang shooting kita. Jadi mukhlis orang yang tinggi. Ya, oke. Makasih. Realita masyarakat kita mendahulukan sunnah dibanding wajib. Nah, ini dulu yang perlu dipetakan. Dalam hukum Islam ada 5 hukum, ahkamul hamsah, 5 hukum. Yang pertama wajib atau fardu,
yang kedua kebalikannya haram, yang ketiga sunat, yang keempat kebalikannya makruh, yang kelima mubah atau boleh. Wajib adalah atau fardu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan dosa. Salat. Yang kedua haram, ya mencuri dan sebagainya. Yang ketiga ada namanya sunat. Sunat itu ada sinonimnya, mandub dan mustahab. Sunat yang sering kita pelajari waktu kita SD dan TK, ma yuthabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tariki, yang kita artikan dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Itu definisi kolonial, definisi jadul. Definisi milenial, sunat dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Nah, di situ stresinya. Karena kapan kita katakan tidak apa-apa, pandang enteng. Kalau rugi pasti ada motivasi untuk kita kerjakan. Jadi selama ada dana kita di bank ngendap selama setahun, maka kita keluarkan 2,5%. Gimana dengan emas yang saya punya 100 gram di rumah, kan lewat 592. Saya kan hanya simpan saja. Ya betul disimpan, tapi alat perdagangan. Kapan kita krismo pasti kan ditukar itu. Tetap juga kena zakat. Enggak seberapa kok. Gaji pegawai juga demikian. Selama gajinya 3,5 juta per bulan. Ada yang tanya, loh kenapa per bulan dipotong diambil, nah padahal hitungnya per tahun. Tapi itu APBN, APBD sekali setahun. Seandainya gaji tak sekali setahun, oke. Tapi Anda terima sekali sebulan, pototoy. Kalau sampai 3,5 ke atas. Kalau nggak sampai, infak. Karena itu namanya zakat, sedekah wajib, infak, sedekah sunat. Kan gitu. Penghasilan juga demikian. Jadi di sini kan sudah ada Basnas Provinsi, ada Basnas Kota Makassar yang terkait di Pocini itu, artinya di kantor camat, kantornya, jadi semuanya bisa yang terkait supaya pemberdayaan doa Pak ya sama dengan misi kita bagaimana mengentaskan kemiskinan dan sebagainya. Iya, demikian. Oke, sebelum kita tutup Pak Ustaz, kita mohon Pak Ustaz bisa pimpin doa untuk kesembuhan ayahanda Bapak Arif Alwihamu dan sekaligus juga menjadi closing statement Pak Ustaz. Ada hadis Rasulullah SAW menyatakan majtama'a mala'un fayada'u ba'duhum wa yu'amminu ba'duhum illa ajabahumullah. Apabila ada kumpulan hamba, kumpulan umat seperti kita ini dalam satu tempat, FGD itu sudah 10 halaqah istilahnya, kemudian satu berdoa, yang lain mengaminkan, maka Allah akan mengabulkan doanya. Inilah dalilnya doa bersama. Doa kita, jadi mustami'in semua hadirin mengaminkan. Saya baca doa. Doa pertama untuk kesembuhan ayahanda Bapak Haji Alwihamu, kekuatan batin beliau itulah yang menjadi patron kita. Kemudian kebaikan dan keselamatan kita yang hadir di tempat ini, supaya tetap progres, tetap istiqamah melaksanakan kegiatan kita dan berkah dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan membaca Ummul Kitab surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik ya zal jalali wal ikram. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa washfi antas syafi la shifa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqama. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in uzik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allah yashfik. Nas'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayasfiya wa yu'afiyah. Nas'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayasfiya wa yu'afiyah. Nas'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayasfiya wa yu'afiyah. Allahumma atina as-sihha wal afiyata wa yassir umurana. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la maridan illa syafaita wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirah illa qadaita wa yassarta ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma.
Allahumma ja'al hadhil qaryata aminatan mutma'innah tajri fiha ahkamuka wa sunnata rasulika ya Allah. Allahumma ja'al jamaah Fajar aminatan mutmainnah tajri fi ahkamika wa sunnati rasulika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita kirimkan yang sifatnya Al-Fatihah untuk kesembuhan, kekuatan batin, kesehatan daripada Ayahanda Haji Alwi Hang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.